maka apapun bentuk ujian yang datang, maka Allah akan berikan kemudahan. Makanya pengarsa Abah membimbingkan amalan kepada kita dalam kitab Miftahus Sudur, dikir aja udah, dikir yang banyak. Ya, dikir yang banyak. Dikir yang bagaimana? Dikir yang banyak itu bukan dikir banyak jumlahnya, tapi zikir yang memang benar-benar sesuai antara ucapan dari lisannya dengan apa yang ada di dalam kolbunya. Karena qalbul mukmin baitullah, maka kalbu yang Allah karuniakan di dalam diri kita jadikan sebagai baitullah. Yang namanya baitullah jangan pernah ada yang selain Allah. Makanya Hadratus Syekh pengarsa Abah Ano mengajarkan dikir yang dirahasiakan, dikir yang disembunyikan, dikir yang ada di dalam kolbu, supaya tetap kolbu sebagai fungsi seorang mukmin menjadi baitullah. Karena ketika kita menghadapi perpisahan ruh daripada jasad, itulah yang kita praktekkan ketika kita narik dikir dalam bab isbat, dalam bab nafi. Lah, itu latihan Pak, kita lagi latihan bukan sekedar dikir kepada Allah saja, latihan ketika kita akan menghadapi kematian. Melatih diri kita mati sebelum mati. Lah, dilepas itu juga seiring ruh akan melewati, akan melintasi, akan meninggalkan jasad. Kalau terbiasa pas titik latoifnya, pas syaratnya, pas kedudukan dari sifat-sifat yang ada di tiap-tiap latifah, maka ketika datang Ijrail alaihissalam memisahkan ruh daripada jasadnya, yang dilalui oleh dirinya, yang dilalui oleh ruhnya, yang dilewati dari sisi kesucian dan kemarifatan ruhnya, itulah titik lembut yang ada di dalam batin yang disebut dengan latifah. Makanya di dalam kolbu ada zikir yang tersembunyi, ada zikir khafi yang tidak boleh diucapkan, digambarkan, dikiaskan. Karena yang tahu itu hanya dalam diri kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala, disaksikan oleh siapa yang ditunjuk oleh Allah sebagai pembimbing untuk menempuh perjalanan ruh menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwan akhwat thariqah qadiriyah Naksabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini, di malam detik-detik terakhir kita akan tutup buku amaliyah menjelang akhir tahun 1447 Hijriah. Tinggal 3 hari lagi kita akan menyongsong tahun 1448 Hijriah, mengakhiri akhir tahun baru, akhir tahun Islam dengan amaliyah ibadah yang tentunya telah direvisi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyongsong kelak nanti di bulan Muharram tahun baru Islam, kita diberikan rahmat Allah, ridho Allah untuk bisa beramal yang lebih baik lagi. Oleh karenanya kita sebagai seorang salik ketika sedang dalam suluk proses perjalanan ruhaniyah menuju Allah, kita harus bisa mengaplikasikan apa-apa yang sudah guru kita contohkan kepada kita dengan berbagai macam referensi kitab yang dikaryakan oleh beliau, yang menjadi salah satu pedoman untuk kita. Dalam kitab Miftahus Sudur, beliau membimbingkan satu amaliyah dari keutamaan seluruh amaliyah ibadah, yaitu zikrullah. Karena amalan yang diajarkan oleh beliau hanyalah
zikir saja, untuk bisa mengingat Allah, untuk bisa mendekat kepada Allah, untuk bisa mencintai Allah, dan sulit untuk bisa jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita lihat dalam perjalanan dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam, luar biasa beliau kecintaannya, mahabbahnya, kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan luar biasa juga beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai macam ujian yang saya yakin gak akan bisa sanggup untuk kita melewatinya. Dari mulai pertama kali beliau menikah tidak diberikan keturunan, cukup lama. Setelah itu beliau diuji, benarkah kecintaannya, mahabbahnya, kedekatannya kepada Allah tidak goyah dengan apa yang ada dalam makhluk dari ciptaan Allah. Ketika dia diberikan kesanggupan untuk berkurban, untanya sampai 300 ekor, kambingnya sampai 1000, viral di kalangan malaikat, sampai malaikat kagum kepada beliau, sampai keluar bahasa dari beliau bahwasanya jangankan unta ataupun kambing yang aku kurbankan untuk Allah, andaikan Allah karuniakan kepadaku seorang keturunan, maka aku akan kurbankan juga untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diuji kedua dan ketiganya dengan apa? Ketika diberikan keturunan, benar tuh, Allah perintahkan untuk disembelih putranya melalui mimpi. 3 kali mimpi isinya sama. Pertama ragu, ini benar dari Allah apa dari setan. Yang kedua juga demikian, ya namanya manusia pasti ada keraguan, pasti ada kebimbangan. Apakah benar ini petunjuk datangnya dari Allah atau setan? Yang ketiga, hakul yakin benar bahwasanya itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beliau ingin menyembelih putranya. Yang berikutnya pada saat proses eksekusi diuji lagi. Diuji lewat istrinya, diuji lewat anaknya, diuji juga beliau. Oleh siapa? Oleh iblis. Kepada anaknya, tahu nggak tuh kamu mau dibawa kemana sama bapakmu? Nggak tahu, katanya sih mau diajak jalan-jalan. Bohong tuh, katanya mau disembelih kamu tuh oleh bapakmu. Oh iya, iya. Kenapa dia menyembelihku? Karena dia ingin menunaikan tugas perintah dari Allah. Oh ya udah, kalau emang itu perintah dari Allah, aku ridho demi Allah. Nggak kena. Datang kepada istrinya pun demikian. Begitu dengar bahwa alasannya itu perintah dari Allah, jangankan aku ibunya ataupun aku istrinya, ya, anakku yang disembelih, aku akan sertakan diriku andaikan itu perintah datang untuk aku. Lalu yang ketiganya datang juga kepada Nabi Ibrahim, demikian teganya kau Ibrahim, kau dambakan anakmu begitu lama, begitu udah dikasih, apa enggak kasihan tuh, lagi lucu-lucunya, lagi sedang-sedangnya disembelih. Dan proses sebelum kejadian itu diperintahkan oleh Allah untuk hijrah dari Palestina ke Mekah. Mekah dulu nggak kayak Mekah sekarang, negara aja yang tandus, ya, gersang, nggak ada tanda-tanda kehidupan, panas, sepi, nggak ada orang. Setelah itu diuji lagi, disuruh ditinggalkan tuh anaknya sama istrinya, suruh hijrah lagi. Sampai istrinya bertanya sampai 3 kali, pertanyaan yang ketiganya baru begitu, benarkah itu perintah datang dari Allah wahai Ibrahim suamiku? Iya, ini datang perintah dari Allah, sambil menoleh. Barulah istrinya ridho, ya, dengan Nabiullah Ismail ditinggalkan. Nah, ini adalah ujian, gambaran untuk kita yang Allah berikan kepada kita. Ketika benarkah ilahi anta maksudi waridhoka matlubi, benarkah bertujuan kamu kepada Allah, benarkah kamu ridho yang diharapkan dari Allah, benarkah kamu merasa itu adalah kekuatan dan kecintaan Allah berikan kepadamu. Jangan dikira nggak diuji dari munajat yang kita baca.
Jangan dikira yang kita baca itu bukan berupa niat, tapi itu adalah tujuan. Maka Allah uji dari apa yang kita ucapkan, dari munajat yang sering kita bacakan. Ilahi anta maksudi wa ridho kamatlubi, engkau ya Allah yang aku tuju. Benar nih, coba diuji ridhonya, benar enggak dekatnya, benarkah tujuannya kepada Allah. Banyak kalau golongan kita model diuji oleh Allah, jangankan untuk hal yang diuji kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kita diuji baru telat bayar angsuran aja udah memut pala. Diuji bini udah nagih urusan dapur aja udah kelayangan pala. Paniang bana. Paniang bana. Yang gak usah pakai repot-repot, gak usah pakai jauh-jauh, gak usah pakai ilmu tingkat tinggi ujian, baru diuji seputaran kehidupan aja pala perasaan udah blenger baik. Ya, tapi kalau memang benar-benar tujuan kepada Allah, ridho yang didapatkan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka apapun bentuk ujian yang datang, maka Allah akan berikan kemudahan. Makanya pengarsa Abah membimbingkan amalan kepada kita dalam kitab Miftahus Sudur, zikir aja udah, zikir yang banyak. Ya, zikir yang banyak. Zikir yang bagaimana? Zikir yang banyak itu bukan zikir banyak jumlahnya. Bukan zikir banyak yang diucapin sama mulut, zikir banyak, zikir banyak, zikir banyak. Ya, tahu ya. Tapi zikir yang memang benar-benar sesuai antara ucapan dari lisannya dengan apa yang ada di dalam kolbunya. Maka ketika kolbu itu dijadikan Baitullah sebagai seorang mukmin, maka ketika dia sedang berputar dalam kehidupannya yang tidak ada ujungnya dan tidak tahu kapan berhentinya, maka insya Allah dalam kehidupannya tersebut dia akan berada di dalam bentengnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita ingin menyempurnakan rukun di dalam Islam, yaitu ibadah haji, maka haji yang kita lakukan baik secara syariat, juga haji sampai ke wilayah hakikat, harus ada antara di tengahnya, yaitu toriko. Apa itu toriko? Metodenya, caranya. Kalau kita tahu cara dari syariat untuk bisa kepada hakikat, maka perjalanannya akan sesuai dengan apa yang menjadikan kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau haji dalam syariat, badannya berangkat ke tanah suci Mekah dan Madinah, melaksanakan manasik di sana, isinya rukun dalam haji, sesuai syarat sahnya dalam haji tersebut, maka ketika dia pelaksanaan haji hakikatnya menyesuaikan daripada perjalanan ruhaniyah menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi haji dalam hakikat adalah menempuh perjalanan ruhaniyah menuju Allah, bukan fisiknya aja yang dibawa terbang naik Garuda, bukan badannya aja yang singgah di kota Mekah, bukan badannya aja yang melihat kemegahan Masjid Nabawi di Madinah, bukan hanya melihat ke luar biasaan keadaan di tanah suci Mekah dan Madinah, tetapi bagaimana mengolah ruhaniyah kita untuk bisa menempuh perjalanan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita melihat manasik di dalam haji atau rukun yang ditunaikan dalam haji tersebut, maknai daripada rukun dalam haji tersebut. Jadi bukan hanya sekedar bangga dengan peci putihnya. Tadi saya pakai hitam, sekarang jadi putih. Enggak bangga, biasa aja walaupun logonya ada dua kiri kanan. Bukan bangga dengan jubah putihnya, sorbannya yang nebekin kang ngarumbai kahandap nyapu jalanan. Bukan juga bangga karena disebut nama ujungnya atau depannya, dikasih titelnya atau jabatannya atau sebutannya, bukan. Tetapi harus bisa menjadikan apa yang sudah diriyadhohi, dilatihkan kita selama di tanah suci Mekah dan Madinah.
Jadi apa yang dilakukan di dua tanah suci tersebut, Mekah dan Madinah, itu adalah sarana lahan riyadhah, latihan untuk kita. Begitu kembali ke tanah air, diaplikasikan apa yang sudah diriyadhahi di sana. Hajinya mabrur kalau begitu. Mana salah satu di antaranya? Ya, 3 aja karena udah setengah malam, pesawat udah habis, apalagi yang ke Nederland ini. Ya. Yang pertama ihram. Ihram itu adalah pakaian yang tidak dijahit. Apa makna hakikatnya? Yaitu meninggalkan sifat-sifat kehambaan, sifat-sifat makhluk. Tinggalkan sifat-sifat yang menjadi penghalang antara kita ketika ruh sedang menempuh perjalanan menuju Allah. Mana? Kalau kita lihat di dalam diagram latifah itu ada 9 inti daripada penyakit yang ada di dalam qalbu. Ujub, riya, takabur, iri, dengki, kikir, aniaya. Iri ini yang berat. Ya, baru pulang tuh, orang baru pulang, wah nggak apa. Dendam, waduh luar biasa, 9. Memakai pakaian yang tidak dijahit, tinggalkan sifat-sifat daripada penghambaan, sifat-sifat makhluk. Dalam diri manusia ada sifat rabbania, ada sifat hewania, ada sifat syaitonia. Nah, sifat-sifat yang sifatnya itu mengandung kehambaan, kemahlukan, tinggalkan. Pakai pakaian yang tidak dijahit, yaitu memakai sifat-sifat ilahiyah, sifat-sifat rabbaniyah, sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur misalnya. Pengasih, penyayang, pengampun. Ada orang nyakitin kita, kita sampai teriak-teriak nyakitin kerjaannya. Ada timbul rasa dendam, jangan. Ada timbul pengen membalas, jangan. Ampuni kesalahan orang, sayangi orang yang menyakiti kepada kamu. Oh, itu berat tuh. Bukan barek tanah. Nah, luar biasa. Lalu apalagi sifat maha pengampunnya, sifat pemaafnya. Ya ketika kita disakiti, ya, kalau kata istilah Pak Yai mah itu diomelin sama bini katanya. Cicing wae. Sama masjid lah. Loh, ujian lagi. Ya, memakai sifat-sifat ilahiyah, sifat-sifat rabbaniyah, sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah punya sifat sama, maha mendengar Allah, ada pendengaran yang Allah titipkan dalam diri kita, jaga pendengaran, jangan sampai menerima informasi-informasi yang bersifat hasad, hasid, hasud. Luar biasa. Kalau hasud masih di luaran, hasid yang bahaya. Penyakit yang bersemayam di dalam kolbu, sehingga menimbulkan secara zahirnya itu adalah sifat dengki sama orang, aniaya, nggak seneng lihat orang kelebihan, lebih hartanya, lebih kedudukannya, lebih segala-galanya, pengennya nyakitin orang aja, puas kalau ngelihat orang dalam keadaan susah, puas kayaknya kalau ngelihat orang hatinya tersakiti, sampai puas banget ya itu, masya Allah. Maka dengan demikian ketika kita menanggalkan daripada sifat makhluk, kita pakai sifat robania, maha mendengar, Allah titipkan pendengarannya kepada kita, jangan sampai menghalangi pendengaran yang akan Allah berikan berupa informasi ruhaniah yang bisa ditembuskan ke dalam kolbu kita, agar kita bisa menempuh perjalanan ruhaniah menuju Allah dengan selamat dan lancar. Sesuai sampai di tujuan yang sebenarnya, liko bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terpenting lagi yang kedua, apa nih yang kedua? Tawaf, mengelilingi Ka'bah. Ka'bah itu adalah Baitullah. Tawaf itu mengelilingi, kita berputar. Ya ini apa? Menjalani kehidupan yang terus berputar. Ada susah, ada senang, ada sedih, ada bahagia, ntar balik lagi. Susah lagi, senang lagi, terus saja berputar.
Kalau yang namanya berputar kita nggak tahu ujungnya di mana, kapan mulainya. Makanya harus tetap berada di dalam porosnya. Bumi berputar pada porosnya. Kalau bumi keluar berputar tidak pada porosnya, apa yang terjadi? Bisa bertabrakan dengan planet-planet yang lain. Hancur semuanya. Maka ketika kita mengarungi kehidupan kita, kalbu kita lah yang menjadi poros utama dalam kehidupan. Karena kalbul mukmin baitullah, maka kalbu yang Allah karuniakan di dalam diri kita jadikan sebagai baitullah. Yang namanya baitullah jangan pernah ada yang selain Allah. Makanya Hadratus Syekh Pengarsa Abah Ano mengajarkan dzikir yang dirahasiakan, dzikir yang disembunyikan, dzikir yang ada di dalam kalbu, supaya tetap kalbu sebagai fungsi seorang mukmin menjadi baitullah. Lalu 7 putarannya adalah menjelajah 7 latifah. Di antara 7 latifah yang dijelajahi dalam kalimat la ilaha illallah, saya akan bahas 3 aja. Dengan syarat mutlak dari Pengarsa Abah dalam kitab tersebut, wudu yang sempurna, suara ya. Suaranya bukan keras keluar tapi ke dalam, pukulan atau hentakan yang sesuai dengan titik-titik batin yang lembut di dalam diri kita. Makanya disebut 7 latifah. Mana yang 3? Yang pertama ada di dalam kalimat nafi. Karena zikir jahar itu dibagi 2. Ada nafi, ada isbat, pengtiadaan, penetapan. Penetapannya sudah sangat jelas. Ditempatkan di dalam kalbu kita sebagai baitullahnya seorang mukmin supaya tetap panceg. Apa pancegnya? Kokoh, ya, kuat kalbu tuh nggak bergeser. Tetap dia menghadap kepada Rabbnya, kepada ilahiyahnya, ya, kepada rabbaniyahnya. Maka yang dijaganya di sini adalah badan fisik dohir kita. Dalam kalimat, dalam lafaz, maaf, di dalam kalimat la ilaha illallah. Di dalam lafaz la, nafi, pengtiadaan, ada 3 latifah. Akhfa, nafsi, kolab. Di dalam latifatun akhfa yang tengah, di situ ada wilayah kemuhammadan. Ada sifat-sifat kemuhammadan. Mana indikator utama sifat kemuhammadan? Yang 4. Sidik, tablik, amanah, fatonah. Kanjeng Sayyid Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirra nurani menjadikan 4 sifat kemuhammadan jadi 1 indikator utama. Jadi dari 4 dibikin jadi 1 indikator utama. Di antara yang 4, 1 intinya. Apa kata Syekh Abdul Qadir? Ala asidku wa ma kadzibtu qattu. Wajib benar bagi saya dalam kondisi apapun pantang berdusta. Itu yang menjadikan pedoman hidup beliau. Jujur, benar dalam kondisi apapun dan pantang untuk berdusta. Kejujuran yang paling utama. Orang cerdas, tapi kalau nggak sidik dalam dirinya, nggak jujur dalam dirinya, maka kecerdasannya itu akan dipakai untuk minterin orang, ngakalin orang. Orang menyampaikan apa yang mesti dia sampaikan, tapi yang sesuai dengan kebutuhan dirinya, karena tidak ada sidik dalam dirinya. Yang mestinya nggak dia sampaikan, dia malah sampaikan. Yang mestinya kebenaran yang harus dia sampaikan, dia ganti, bukan kebenaran yang dia sampaikan. Intinya apa yang dia sampaikan hanya yang menyangkut kebutuhan dalam dirinya saja. Yang penting gue senang, lu masa bodoh amat. Dimodifikasi, di custom semua aturan. Yang penting bisa memenangkan golongan dirinya, keluarganya. Lalu apalagi amanah? Bagaimana bisa amanah kalau nggak jujur?
Ketika ada kejujuran dalam diri, maka apapun yang dia titipkan, apapun yang dititipkan, jadi dia menitipkan atau dia dititipkan, dia akan bisa membawa amanah tersebut sesuai dengan petunjuk yang dititipkannya. Makanya kalau pangarsa abah amanah kepada kita, zikir jahar minimal 165, kira-kira ketika kita zikir benar 165 atau kurang dari 165. Seringnya kita pas di 165 atau kurangnya di 165. Kalau kurang suka diganti apa enggak, Pak? Ah, dari situ aja udah kena kita. Bagaimana mau sidik, mau jujur, itu baru kita sama urusan guru kita. Terus apalagi ketika pangarsa abah berpesan kepada kita syarat dalam zikir wudu yang sempurna. Ini mah wudunya aja udah nggak kelihatan dari fikihnya, udah nggak kelihatan, nggak jelas bab toharohnya. Yang penting basah aja. Makanya pantas zikirnya nggak pernah nyampe. Zikirnya nggak fokus, zikirnya nggak ngisi, zikirnya nggak melahirkan athar wa dzauqu dzikri. Kenapa? Karena udah nggak sidik, dari syaratnya aja udah kelihatan. Tuh dari bab zikir jahar, ini baru afa nih. Naik lagi antara dua alis, di situ ada latifatun nafs. Nah di latifatun nafsi itu ada apa? Ada hasrat, ada keinginan, ada angan-angan, ada kepentingan, ada kebutuhan. Pokoknya sesuatu yang selain Allah. Karena yang namanya nafsu itu adalah sesuatu yang selain Allah. Itu yang jadi penghalang untuk bisa dekat dengan Allah. Makanya dilepaslah dari apa sebagai tamengnya, sebagai bentengnya dari sifat-sifat kemuhammadan tadi. Tabrak tu nafsi, lah lepaskan di kolam. Karena ketika kita menghadapi perpisahan ruh daripada jasad, itulah yang kita praktekkan ketika kita narik dzikir dalam bab isbat, dalam bab nafi. Lah, itu latihan Pak, kita lagi latihan bukan sekedar dzikir kepada Allah saja, latihan ketika kita akan menghadapi kematian. Melatih diri kita mati sebelum mati. Lah, dilepas. Itu juga seiring ruh akan melewati, akan melintasi, akan meninggalkan jasad. Kalau terbiasa pas titik latoifnya, pas syaratnya, pas kedudukan dari sifat-sifat yang ada di tiap-tiap latifah, maka ketika datang Ijrail alaihissalam memisahkan ruh daripada jasadnya, yang dilalui oleh dirinya, yang dilalui oleh ruhnya, yang dilewati dari sisi kesucian dan kemarifatan ruhnya, itulah titik lembut yang ada di dalam batin yang disebut dengan latifah. Jadi nggak sekedar dikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah saja, tapi harus sesuai, tepatkan tiap-tiap titik yang ada dalam 7 latifah. Karena itu akan melatih perjalanan ketika ruh akan meninggalkan jasad kita. Karena kalau udah kondisi seperti itu, jangankan orang mentalkin kita, membisikkan apapun dalam telinga kita, zikirkah, tasbihkah, istighfarkah, udah nggak akan bisa lagi. Yang bisa hanya amal kita, kebiasaan kita, apa yang kita dawamkan, siapa yang kita pegang sebagai pedoman hidup untuk bisa menghantarkan keselamatan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita bersyukur kepada Allah. Hidup kita di akhir zaman, punya nabi yang disebut dengan Nabi Khatamin Nabiyyin, Nabi akhir zaman. Beliau sebagai Rasul utusan Allah yang satu-satunya mendapatkan mandat kemenangan mutlak dari Allah untuk memberikan syafaat. Nah, syafaat yang akan beliau berikan kepada kita melalui beliau Rasul Muhammad SAW itu adalah apa yang menjadi sunnah beliau, apa yang menjadi hadis beliau.
Apa yang menjadikan kebiasaan beliau, amal beliau, perbuatan beliau, dan apa yang menjadikan tuntunan bimbingan ajaran beliau, itulah yang dibawa oleh mereka-mereka yang benar-benar mengikuti perjalanan sebagai umat dari baginda Nabi Muhammad. Siapa mereka? Mereka yang tidak pernah rasa takutnya ada dalam diri. Gak pernah takut kepada siapapun, hanya takut kepada Allah, hanya takut jauh dari Allah, hanya takut kecintaannya pudar kepada yang selain Allah. Makanya di dalam kolbu ada zikir yang tersembunyi, ada zikir khafi yang tidak boleh diucapkan, digambarkan, dikiaskan. Karena yang tahu itu hanya dalam diri kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala, disaksikan oleh siapa yang ditunjuk oleh Allah sebagai pembimbing untuk menempuh perjalanan ruh menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan demikian, ketika dia wukuf Arafah, inti dari haji tersebut, dia akan dapatkan diamnya dalam fisik dohirnya, tapi aktif basiroh ruhaniyahnya. Dengan apa? Dengan 3 wazifah dalam thariqah. Yang pertama ada robitoh dan tawajuh. Yang kedua ada zikir. Dan yang ketiga ada mujahadah. Jadi enak, nggak cuman tibang diem aja barijeng teu nyaho, nggak tahu apa yang kita kerjain, apa yang harus kita amalkan, apa yang harus kita kerjakan. Tapi kalau orang tariqah, orang TKN, orang yang bermursyid, la'allahum yarsyudun, dia akan dibimbingkan, dituntunkan oleh Allah, diarahkan oleh Allah melalui siapa yang dijadikan sebagai wasilah menuju Allah. Pertama ada robito dan tawajuh. Sambungkan ruh kepada ruh yang sudah nyambung kepada Allah. Lalu tawajuh, hadapkan kita kepada ruh yang sudah menghadap mutlak kepada Allah. Lalu yang keduanya zikir. Zikir yang mana? Tentunya zikir yang dirahasiakan, zikir yang tersembunyi, zikir yang kita lakukan, yang tahu hanya dalam diri kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan disaksikan oleh walinya Allah sebagai seorang mursyid dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang terakhir, yang ketiganya adalah mujahadah, sing nya, yang fokus, yang benar, yang serius. Jangan sampai perjalanan dari mulai Mekah, Madinah, balik lagi ke tanah air, tidak mendapatkan dari hakikat dalam manasik haji itu sendiri. Yaitu apa? Fa idza qadaitum manasikakum wadhkurullah. Bagaimana bisa begitu? Karena dia berbekal takwa. Wa tajawwadu fa inna khairuz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Jadi bekalnya takwa yang dibawa setelah dari sana adalah kedekatan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga melahirkan sifat dan sikap yang baik, perbuatan yang terpuji, bukan dipuji oleh makhluk, bukan dianggap baik oleh makhluk, tapi dianggap baik legalitas amalnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan oleh beliau yang dijadikan oleh Allah sebagai utusannya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah berikan kekuatan, Allah berikan kemampuan, Allah kuatkan dan memampukan kita dengan mudawamah dan istiqomah melaksanakan semua rangkaian amalia ibadah. Tentunya tetap di bawah bimbingan Hadratus Syekh Guru Agung Pangarsa Aba Anom Syekh Ahmad Sohibul Wafatajul Arifin bin Syekh Abdullah Barak bin Muhammad. Walhasil rohaniah kita tetap dalam kondisi ma'rifat, fitrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir dari kehidupan kita, perpisahan jismaniah dan ruhaniah kita ada dalam kebaikan dan kebajikannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni husnul khatimah. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana anzilna munjalan mubarakah wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa atasimu bihablillah. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan apa yang disampaikan walaupun singkat ada manfaatnya dan bisa sama-sama kita amalkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu
صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى